Pelaku yang diduga merupakan anggota TNI AL saat ini masih dalam pemeriksaan di Pomal Bungur. Buntut panjang kasus penganiayaan maut yang dilakukan Oknum TNI AL, inisial Serda M di Gang Swadaya Mas, RT 04 RW 01 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat pada Jumat 2 Januari 2026 masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Insiden ini diketahui menyebabkan seorang pemuda dengan inisial WAT tewas. Dan dalam perkembangan kasus, Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menyebut, sudah ada setidaknya 3 saksi yang diperiksa pada Senin 5 Januari. Selain itu, polisi juga mengungkap alat yang digunakan Oknum TNI AL saat menganiaya korban hingga tewas, yakni sebuah selang. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Depok, yakni rekan Rifki Ibnu Masih. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan update kasus penganiayaan maut yang melibatkan Oknum TNI AL di Tapus Depok ini rekan Rifki. Baik, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat, kasus penganiayaan yang menewaskan 1 orang dan membuat korban lainnya mengalami luka berat terjadi di Gang Swadaya Mas, tepatnya di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat pada Jumat 2 Desember 2026 dini hari. Di mana dalam insiden penganiayaan maut tersebut, seorang anggota TNI Angkatan Laut berinisial Serda M diduga menjadi pelaku utama dalam penganiayaan. Dalam peristiwa tersebut, Serda M menganiaya korban hingga meninggal dunia dengan menggunakan selang panjang. Selain itu, adapun motif Serda M melakukan penganiayaan di mana awalnya Serda M mencurigai kedatangan korban ke lingkungannya pada pukul ataupun sekira pukul 2 dini hari hendak melakukan transaksi narkotika. Alhasil, Serda M bersama warga sekitar awalnya menangkap 1 pelaku dan mencoba memeriksa handphone milik korban. Saat handphonenya diperiksa, korban sempat merebut dan hendak kabur. Alhasil, Serda M dan warga menangkapnya dan langsung melakukan penganiayaan. Awalnya penganiayaan tersebut dilakukan di gang sempit hingga akhirnya korban dibawa di lapangan dan dilakukan penganiayaan lagi. Selain itu, korban lainnya juga keberadaannya memang terpisah antara korban satu dengan korban lainnya, namun korban lainnya juga tertangkap, akhirnya disatukan di area lapangan dan penganiayaan dilakukan kembali. Serda M sendiri melakukan penganiayaan tersebut menggunakan selang panjang. Saat dibawa ke Mapolres Metro Depok, memang keadaan kedua korban sudah sekarat dan kedua korban dibawa ke RS Brimob, namun sayangnya 1 korban meninggal dunia. Terkait kasus penganiayaan yang menyeret oknum anggota TNI AL tersebut, memang pihak kepolisian sendiri sudah memeriksa setidaknya 3 saksi. Namun meski demikian, pihak kepolisian belum mengetahui secara pasti terkait kebenaran apakah memang korban saat di lokasi kejadian akan melakukan transaksi narkotika atau tidak. Demikian. Rekan Rifki, polisi mengungkap jika Oknum TNI AL ini menggunakan selang untuk menganiaya korban. Nah, tindakan seperti apa yang dilakukan oleh pelaku hingga mengakibatkan korban ini berujung tewas? Ya. Baik, jika dilihat dari foto-foto sebagai bukti yang dibawa oleh keluarga korban, tidak dapat luka-luka yang cukup parah, bahkan luka-luka tersebut hampir ada di sekujur tubuh korban. Memang hingga saat ini belum diketahui pasti tindakan ataupun penganiayaan bagian mana yang menyebabkan korban tersebut tewas.
Namun memang jika dilihat dari poster yang dibawa oleh keluarga korban, hampir seluruh tubuh korban dipenuhi dengan luka, yakni berupa luka sobek maupun luka hantaman. Demikian. Bagaimana respons dari keluarga korban atas dugaan transaksi narkoba yang diduga dilakukan oleh WAT menurut keterangan dari pihak kepolisian ini, rekan? Ya, baik rekan. Jika keluarga korban sendiri pada Senin kemarin mereka menggeruduk area Polres Metro Depok, di mana rekan-rekan korban berjumlah sekitar puluhan orang menuntut agar pihak kepolisian segera menangani kasus tersebut dengan cepat. Jika merujuk pada pernyataan kuasa hukum keluarga korban sendiri bahwasanya ia membantah adanya dugaan kasus narkotika yang menyeret korban. Mana pengacara meyakinkan bahwasanya saat dia korban berada di lingkungan tersebut karena kehabisan bensin. Dengan kata lain, korban hendak mencari bensin. Namun meski demikian, kepolisian dari Polres Metro Depok masih melakukan pendalaman terkait dugaan ini. Meskipun pihak korban sendiri melalui pengacaranya sudah membantah. Rekan Rifki, tadi Anda sudah jelaskan ada sebanyak kurang lebih 3 saksi yang diperiksa dalam kasus ini. Apakah pihak kepolisian mengungkap identitas dari saksi-saksi ini, rekan Rifki? Ya, dari pihak kepolisian sendiri memang kemarin menyebutkan bahwasanya ada 3 saksi yang dimintai keterangan dalam kasus ini, namun Kasubmas Polres Metro Depok AKP Made Budi tidak menjelaskan secara terkait siapa saja saksi yang telah periksa. Saat ditanya saksi-saksi tersebut, Made Budi hanya menjelaskan bahwa saksi merupakan warga yang ada di lokasi tersebut. Demikian juga terdapat korban yang saat ini selamat atau dalam kondisi kritis. Oke, terakhir rekan Rifki, berapa total pelaku yang sudah diamankan saat ini oleh pihak kepolisian? Apakah ada kemungkinan pelaku akan bertambah? Baik, terkait pelaku memang hingga saat ini status terduga pelaku hanya merujuk kepada Serda M, yakni oknum anggota TNI Polri, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan pelaku. Pasalnya pihak keluarga sendiri kemarin juga mendatangi Mapolres Metro Depok dan mereka melaporkan terduga pelaku lainnya, salah satunya yakni ketua RT di lingkungan tersebut. Selain ketua RT, juga keluarga korban melaporkan warga yang ikut serta dalam penganiayaan. Terkait hal ini, pihak polisi sendiri masih melakukan penyidikan kalau memang mereka yang dilaporkan oleh keluarga korban terbukti melakukan penganiayaan. Demikian, Oke, baik, terima kasih rekan Rifki Numasi atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ya, tentu kami dari Polres Metro Depok sangat mengakomodir apa yang menjadi tuntutan mereka selaku dari pihak keluarga korban. Tentunya Kapolres Metro Depok melalui Kasat Reskrim menyampaikan bahwa kasus ini terus kami kawal. Pelaku yang diduga merupakan anggota TNI AL saat ini masih dalam pemeriksaan di Pomal Bungur, dan beberapa saksi sudah juga kami mintakan keterangan terkait hal ini. Sudah ada berapa saksi total? Ya, lebih dari 3 saksi sudah kami mintakan keterangan, juga sebagian besar dari warga setempat, dan tentunya kami juga tidak menutup kemungkinan ada saksi-saksi lain yang akan kami mintakan keterangan guna membantu terangnya kasus ini. Gitu. Kalau kemungkinan adanya pelaku sipil itu seperti apa? Ya, berdasarkan bukti fakta yang nanti akan kami kumpulkan,
penyidik yang kumpulkan. Tentunya secara masif nanti kami coba periksakan semua saksi yang mungkin saja tahu dan berada di lokasi kejadian. Nanti juga pasti akan kami sampaikan selanjutnya. Bagaimana kepolisian kalau jumlah pelaku sebenarnya satu atau dua sih? Untuk pelaku saat ini masih satu pelaku yang kami amankan. Ya. Yang oknum AL itu? Betul, Serda TNI AL berinisial M saat ini masih kami amankan. Saat ini masih di Pomal Bungur ya saat ini. Tapi yang pendidikan sipil itu sebenarnya belum atau tidak? Untuk pelaku dugaan sipil itu masih kami terus dalami pemeriksaan beberapa saksi, dan juga nanti apabila ada pelaku lainnya tentu akan kami sampaikan secara berjenjang ya. Oke Pak, bagaimana Pak? Seperti apa sebenarnya Pak? Seperti apa Pak? Sampai ada penganiayaan itu sampai? Iya, Polsek Cimanggis hari Jumat pagi sekitar pukul 4:30 pagi menerima 2 korban luka yang dibawa menaiki mobil box. Kemudian setelah diterima, diketahui korban tersebut menderita luka yang cukup banyak ataupun parah, sehingga kedua korban tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Brimob untuk menjalani perawatan secara intensif. Pemicu penganiayaan itu kalau dari hasil penyelidikan apa? Ya, saat ini masih kami terus dalami, namun dugaan sementara ini dua korban yang berada di Tapos tersebut diduga melakukan transaksi ilegal ya. Hal itu memicu Serda M untuk melakukan penganiayaan, sehingga diduga Serda M melakukan penganiayaan yang melebihi batas sehingga korban dilarikan ke rumah sakit. Transaksi ilegalnya apa sih Pak? Mungkin bisa didetailkan. Iya, transaksi ilegal itu narkoba. Narkoba? Ya. Tapi tentu hal ini terus kami dalami ya, berdasarkan bukti-bukti yang ada, bukti-bukti apakah memang dugaan tersebut benar atau tidak, terus kami dalami, dan tentunya bukti-bukti chat handphone ataupun secara fisik pelaku ataupun korban melakukan transaksi narkoba itu terus kami dalami. Ada senjata yang digunakan Pak? Serda M diduga melakukan penganiayaan ke kedua korban tersebut saat ini menggunakan sebilah selang panjang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan atau pemukulan kepada kedua korban tersebut. Pak, dugaan transaksi narkobanya itu dari mana sih Pak? Apakah dari bukti chat atau gerak-gerik yang mencurigakan? Karena kan itu kan dini hari. Iya, memang saat ini masih kami simpulkan bahwa memang dari bukti chat tersebut diketahui kedua korban tersebut merupakan sedang melaksanakan transaksi narkoba, dan kemudian diketahui juga pergerakan ataupun keberadaan dari korban tersebut pada malam hari memang kami pertanyakan. Untuk itu terus kami lakukan penyidikan kedua ataupun dari korban satunya dan juga para saksi yang mengetahui secara langsung di tempat kejadian. Pak, dari kepolisian bagaimana untuk menjamin independensi kasus ini Pak? Ya, tentu kami lakukan secara profesional dan Rumah Sakit Brimob Kelapa II. Pak, izin, kan awal dari penganiayaan ini ada dugaan terkait transaksi. Keluarga WAT, korban tewas usai dianiaya oknum TNI di Tapos, Depok, buka suara membantah klaim motif penganiayaan hingga tewas oleh Polres Depok pada Senin 5 Januari 2026. Menurut informasi yang kami terima dari Tribun News Depok,
Keluarga korban diketahui datang ke Mapolres Metro Depok untuk menuntut keadilan sekaligus membantah klaim pihak kepolisian soal dugaan transaksi narkoba yang dilakukan oleh korban. Melalui kuasa hukum korban, Syarif Hasan Salampesi menegaskan jika tuduhan pihak kepolisian soal korban yang melakukan transaksi narkoba tidaklah benar. Ia menilai bahwa tuduhan itu sengaja dilayangkan polisi untuk menutupi fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Syarif mengatakan tak ada bukti apapun soal dugaan korban yang akan melakukan transaksi barang terlarang. Berdasarkan informasi dari korban selamat yang merupakan rekan AWT, mereka mendatangi TKP lantaran motor mereka mogok karena bensin habis. Namun sesampainya di lokasi, korban justru dituding melakukan transaksi narkoba oleh oknum TNI AL, inisial Serda M, dan langsung dianiaya. Ia kembali menegaskan jika motif utama mendatangi TKP adalah karena kehabisan bensin dan bukan transaksi barang ilegal. Keluarga AWT mengaku turut melaporkan ketua RT setempat dan warga lainnya yang diduga terlibat dalam peristiwa penganiayaan tersebut. Syarif meyakini ada unsur kesengajaan dan perencanaan yang dilakukan dalam kasus pembunuhan tersebut. Ia pun meminta agar pihak kepolisian bisa mengamankan para pelaku dan mendesak agar mereka diberikan hukuman penjara selama 20 tahun atau seumur hidup. Adapun menurut kesaksian warga sekitar, KS 51 tahun, tepatnya pada Minggu 4 Januari 2026. Peristiwa pengeroyokan terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Warga pada saat itu mencurigai korban hendak melakukan transaksi narkoba. Dan kepada wartakotalive.com, saat itu Serda M diduga melakukan penganiayaan hingga kedua korban tidak berdaya. KS mengatakan aksi penganiayaan diduga dilakukan oleh satu orang, bukan bersama-sama oleh warga. Dan atas insiden itu, korban kemudian dibawa ke rumah sakit Brimob untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Polsek juga tidak mau terima, kemudian dibawa ke rumah sakit Brimob Kelapa II. Pak, izin, kan awal dari penganiayaan ini ada dugaan terkait transaksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.